3. Kemudian ini kode mata kuliahnya mungkin adik-adik sudah tahu, disimak. Ini adalah prasyarat mata kuliah yang harus adik-adik ambil. Ada nggak yang belum ngambil mata kuliah ini? Sepertinya sudah semua, Ibu. Oke, ini anggotanya. Jadi nanti semua mata kuliah untuk di kelompok keahlian analisis itu biasanya kita tim fasilitatornya itu kami berempat ya. Ada Prof. Gelgel, kemudian Bu Nova, dan Bu Linda. Untuk capaian mata kuliah yang diharapkan, CPL Prodi yang diharapkan pada capaian pembelajaran mata kuliah ini ada sama ya untuk kuliah dan praktikum. Jadi untuk sikap itu ada 4 sikap. Jadi sikap 5, 6, 8, dan 9. Setelah mengikuti mata kuliah ini, adik-adik diharapkan memiliki sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Jadi nanti kalian jangan sampai salah satunya mungkin yang bisa kalian terapkan adalah jangan sampai kalian melakukan plagiarisme seperti itu ya. Jadi bagaimana nanti kalian dalam satu kelompok praktikum itu menghargai sesama teman kalian. Kemudian yang sikap keenam memiliki sikap kerjasama dan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan. Ya, jadi ini nanti dilihat dari satu timnya dan juga dalam satu golongannya seperti apa sikap adik-adik. Kemudian, sebentar. Ya, ada sikap 8 dan 9. Yang 8 itu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian yang 9 menumbuhkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang farmasi. Salah satunya, contohnya sikap bertanggung jawab. Ada yang tahu nggak? Bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap pekerjaan kalian di bidang farmasi? Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silahkan, Yaya Nasri. Baik, terima kasih. Untuk di masa perkuliahan ini, salah satu bentuk tanggung jawab kita adalah seperti mengerjakan tugas dengan baik dan sesuai deadline seperti itu. Kalau nanti di bidang pekerjaan, kita bertanggung jawab terhadap obat atau sediaan yang kita berikan kepada pasien-pasien kita seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Dalam praktikum ini mungkin contoh sederhana yang saya berikan karena itu juga nanti sebagai latihan kalian untuk ujian OSCE ya. Tahu OSCE ya? Itu ujian akhir nanti untuk lulusan kalian sebagai apoteker kalau yang melanjutkan ke program profesi. Nah, salah satu contohnya itu adalah kalian bertanggung jawab dengan misalnya data praktikum kalian itu ditandatangani. Jadi setiap laporan yang kalian buat itu ada legalitasnya. Kan misalnya data yang kalian peroleh itu wajib kalau kalian praktikum offline ya biasanya ya. Jadi harus ada ACC dari asisten dosen atau dari dosen pengampu atau yang saat jaga pada praktikum tersebut. Itu salah satu contoh sikap bertanggung jawab. Ya, kemudian pengetahuannya satu yaitu Suaranya di saya sih tidak terdengar, Bu. menganalisis sampel A. Nanti kan sesuai dengan topik yang ada di petunjuk praktikum ya. Kalau untuk metode pemisahan ini nanti akan diberikan topik-topiknya. Nanti ketika kalian diberikan topik atau judul praktikum, kalian bisa berpikir, oh sampel saya ini, metode analisisnya ini. Kira-kira masalah apa sih yang bisa terjadi ketika saya melakukan praktikum tersebut? Lalu cara-cara pengatasannya bagaimana? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dari pemisahan tersebut seperti itu. Kemudian kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ya. Bagaimana kalian kerjanya nanti secara mandiri,
Misalnya kalian diberikan tugas, di sini nanti untuk laporan dibuat per kelompok ya, tapi mungkin akan ada tugas mandiri tergantung dari asdosnya nanti. Kemudian bertanggung jawab dan pencapaian hasil kerja kelompok. Jadi laporan kelompok yang kalian buat secara berkelompok harus dapat dipertanggungjawabkan secara bersama ya. Kemudian dapat melakukan evaluasi terhadap kelompok kerjanya. Jadi baik kalian juga bisa menilai. Misalnya di sini ini tujuannya adalah ketika kalian nanti bekerja di lapangan itu kalian tidak selalu menjadi karyawan seperti itu. Ketika kalian jadi seorang pimpinan, bagaimana kalian bisa atau di sini dalam hal ini ketua kelompok ya, ketua kelompok praktikum. Bagaimana kalian bertanggung jawab, bagaimana kalian memanajemen atau mengelola tugas kelompok bersama teman-teman, siapa yang mengerjakan apa. Memang sih tanggung jawabnya bersama, tapi kalau semua dikerjakan keroyokan itu mungkin ya bagaimana baiknya lah adik-adik dalam mengerjakan hal tersebut. Kemudian bagaimana kalian mendokumentasikan, menyimpan, kemudian bagaimana kalian mengambil kembali data itu juga yang diharapkan di hasil akhir dari praktikum ini. Kemudian untuk keterampilan khususnya memahami prinsip penjaminan mutu dan riset di tempat kerja ya. Bagaimana kalian bekerja di laboratorium seperti itu. Kemudian untuk CPMK-nya di sini untuk praktikum dan kuliah saya langsung aja ya. Nanti di kuliah mungkin bisa saya skip karena hampir sama. Jadi di sini ada CPMK-nya itu ada 5. Bukan, yang CPL-nya yang hampir sama, kalau CPMK agak berbeda ya. Jadi yang pertama, kalian lakukan teknik sampling dan mampu memahami teknik sampling dan metode pemisahan, kemudian memahami konsep dasar dari metode pemisahan, menjelaskan prosedur teknis metode pemisahan dan bagaimana mengaplikasikan teknik kromatografi dan elektroforesis dalam pemisahan senyawa bahan alam, sediaan farmasi dan sampel lainnya. Kemudian, jadi setelah kalian tahu samplingnya seperti apa, metode pemisahan itu apa saja, kemudian prosedur kerjanya seperti apa, nanti kalian diharapkan dapat mengaplikasikan prinsip dari metode pemisahan tersebut. Setelah diaplikasikan, kalian mampu menganalisis, mengevaluasi hasil pemisahan dan mampu memanfaatkan metode pemisahan untuk sampel dengan jenis yang sesuai, seperti itu. Oke, adapun deskripsi mata kuliah untuk praktikum metode pemisahan di sini, jadi hampir sama ya ini. Sebentar. Ya, jadi topik-topiknya itu ada ekstraksi cair-cair, kemudian destilasi, elektroforesis, ada nanti rekristalisasi dan kromatografi. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu ada asistensi praktikum ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya nyerocos terus. Kalau saya kecepatan tolong disampaikan ya, Dek ya. Belum ada. Iya. Oke, terima kasih. Armida, suara saya apakah sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Ya. Sudah Bu, tadi sempat Ini hilang. Oke. Sebentar, maaf. Oke, jadi ini yang pertama kita tentang pengenalan RPS ya, kontrak praktikum dan asistensi. Nanti saya ada apa namanya? Ada PowerPoint-nya sebentar untuk lebih detailnya teknis praktikumnya seperti apa. Kemudian yang kedua, nanti kita minggu depan akan ada, jadi di sini saya harap adik-adik bisa memahami RPS-nya nanti setelah kita kuliah hari ini akan saya berikan kepada kormanya untuk RPS-nya, kontrak, dan PowerPoint untuk asistensinya. Kemudian, jadi di sini nanti saya harap adik-adik baca lagi untuk RPS-nya bagaimana capaian pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan ini selama 1 semester ke depan. Kemudian, di minggu depan kita ada diskusi cara penggunaan alat ya. Kemudian setelah itu akan ada jadi kita di sini sebenarnya ada 5 topik ya. Setelah itu kita ada topik yang pemisahan analisis kualitatif tablet paracetamol dan dengan paracetamol tunggal ataupun paracetamol dengan ibuprofen secara KLT. Jadi
satu topik itu biasanya kita ada 2 kali pertemuan. Jadi yang ketiga itu ada pretest dulu, nanti yang keempatnya itu praktikumnya. Sebelumnya Adik-adik udah pernah praktikum ya? Farmaseutika atau yang lain? Praktikumnya online, Bu. Ya, sudah pernah ya. Oke, nanti kita untuk semester ini juga kemungkinan besar praktikumnya akan dilaksanakan secara online. Oke, topik yang selanjutnya itu adalah penetapan kadar etanol. Jadi nanti di sini menetapkan kadar alkohol di dalam sampel yang sesuai dengan ketentuan farmakope. Jadi di sini adik-adik saya harapkan membaca nanti buku pustakanya ada di bawah ya. Farmakope Indonesia kalian tahu semua ya, dan satu lagi yang mungkin bisa kalian pahami siapkan adalah Farmakope Herbal Indonesia, FHI biasanya disingkat. Ya, jadi ini juga ada 2 topik, 2 kali pertemuan. Kemudian nanti akan ada pemisahan. Jadi nanti mungkin akan dibagi kelompoknya siapa yang dapat sambiloto atau kurkumin. Jadi semuanya pemisahan dengan KLT mungkin agak sedikit berbeda di metode preparasi sampelnya. Ada yang pakai maserasi, ada yang pakai kromatografi kromatografi kolom, kemudian ada yang pakai maserasi biasa ya. Kemudian setelah itu ada penetapan kadar asam benzoat. Ada beberapa faktor sih di sini yang mau dilihat nantinya. Kemudian ada yang terakhir itu adalah elektroforesis, ada review materi dan responsi praktikum. Semua ini rencananya akan dilaksanakan secara online. Jadi di sini sudah ada GPMK-nya. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan untuk masing-masing topik tersebut. Kemudian indikator keberhasilannya seperti apa. Kalian dikatakan telah berhasil mengikuti mata kuliah tersebut. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Udah jelas, Bu. Oke. Saya lanjut ke kontraknya dulu. Ini kontrak praktikum, tanggalnya belum saya ganti ya. Jadi ini identitasnya ada yang berbeda nggak? Udah benar ya? Untuk identitas mata kuliah jadwalnya? Oh iya, masalah jadwal lagi. Untuk yang ini ada dulu yang mau dikonfirmasi, mungkin ada yang berbeda yang ada ditemukan. Kalau di jadwal kita isi ruangan nggak ya? Sebentar saya cek dulu ya. Ruangannya di LA. LA itu adalah Laboratorium Gedung Farmasi Gigi dan ya. Itu keterangan ruangannya saja sih, tapi praktikumnya nanti akan dilaksanakan secara online seperti itu, daring. Yang ini ada perbedaan? Sesuai jadwal ya? Halo, adik-adik? Untuk identitas mata kuliahnya? Halo, suara saya kedengaran? Iya. Dengar, Ibu. Iya, Udah, satu Ibu. lagi. Untuk jadwal, kemarin kan kita sudah sepakati ya, untuk praktikum, karena kemarin sudah dari koordinator, koordinator praktikumnya itu sudah menghubungi saya bahwa kita rencananya akan digabung menjadi satu. Jadi kalian akan praktikum satu golongan, semuanya itu praktikum biokimia 1 hari, yang satu lagi praktikum metode pemisahan. Jadi saya sudah hubungi lagi Pak Wirejana, minggu lalu kami sepakati hari Rabu itu sebagai praktikum metode pemisahan. Tapi setelah saya cek kembali dan melihat jadwal dari ASDOS, kita tukar. Jadi kita switch ke hari Kamis dan mempertimbangkan juga yang mengulang katanya nggak bisa di hari Rabu. Sehingga kita sepakati di hari Kamis. Bagaimana semuanya? Apakah ada yang berhalangan? Kalau suara saya hilang, mungkin tiba-tiba saya mute ya, karena suara alatnya agak keras. Kalau hari Kamis, bagaimana?
ini kita tetap untuk di jadwal kita tetapkan saja kita tulis Rabu dan Kamis, cuman untuk realnya nanti eksekusinya kita laksanakan secara semuanya pada hari yang sama dan jam yang sama untuk satu kelas. Karena yang biokimia juga sepakat seperti itu. Karena kalau kita pisah sendiri itu akan susah juga kasihan adik-adik yang praktikumnya. Bagaimana? Sepakat? Hari Kamis ada yang berhalangan, terutama untuk yang kakak tingkat yang mengulang 7 orang. Untuk jadwal hari Kamis nih Kak, bisa Ibu. Oke, siap. Dari Terima angkatan kasih. 18. Nggih. Ya. Sinta Korma kelas apa Sinta ya? Yang angkatan 18 Ibu. Oke, Sinta yang ngulang ya. Nggih, Ibu. Oke, yang dari angkatan 2020? Korma A-nya siapa? Dari angkatan 2020 bisa, Ibu. Yunita ya, oke. Yunita Korma kelas apa? Saya Korma kelas A golongan 1, Ibu. Kelas A-nya ya. Oke. Baiklah. Kalau jadwal udah nggak masalah, kita lanjutkan. Kita praktikum itu baru mulai minggu depan ya. Untuk metode kegiatan, jadi setiap praktikum akan ada pretest, kemudian sesuai dengan topik praktikumnya. Untuk pretestnya itu kita sesuaikan. Jadi ada 5 topik, berarti pretestnya 5 kali. Nanti untuk kesepakatan lebih detailnya ada di ini juga ya, di PowerPoint ya. Ya, jadi kalian setelah yang lulus pretest itu bisa melanjutkan praktikum. Kalau yang tidak lulus maka tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Kan tetapi nanti akan ada kebijakan ya. Jadi kita sepakati bersama. Atau saya buka ininya ya. Bentar, coba dibaca dulu ya untuk metode pembelajaran dan bentuk kegiatannya kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Bagaimana? Sudah dibaca untuk bentuk kegiatannya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah, Ibu. Oke ya, jadi seperti biasa kita praktikum, ada diskusi, ada pretest, kemudian nanti mungkin ada video, jadi lebih banyak di diskusi. Kemudian ya jurnal praktikum, kalian wajib membuat jurnal praktikum. Itu dikumpulkan H-1. Satu topik praktikum itu kan ada 2 kali pertemuan ya. Misalnya pertemuan sekarang, pertemuan pertama itu kalian ngumpul jurnal, minggu depan kalian masih praktikum, dapat data di praktikum yang ketiga, maksudnya bukan yang ketiga. Sekarang asistensi, kemudian minggu depan kalian ada pengenalan alat, habis itu baru kalian diskusi ya. Jadi minggu ketiga itu kalian pretest sama ngumpul jurnal, minggu keempat kalian kerja, dapat data, minggu kelima kalian ngumpul jurnal dan laporan akhir untuk topik praktikum yang sebelumnya. Ya. Oke, kemudian tugasnya pretest diadakan 30 menit sebelum praktikum dan kalian diharapkan aktif. Buat laporan sesuai dengan judul praktikum, penyerahannya ditentukan. Kemudian ini formatnya nanti mungkin bisa sama ya dengan yang praktikum-praktikum lain. Nanti kalian bisa lihat lagi, nanti saya berikan kok ininya. Apa namanya? Filenya. Saya upload di Oase nanti ya. Oke, ini jadi dicari literaturnya, penelitian praktikum, farmakope, ataupun jurnal-jurnal. Jadi meskipun nanti saya memberikan kalian penonton praktikum,
kalian nggak harus ngikutin plek yang sesuai dengan petunjuk praktikum ya, tapi kalian bisa saja nanti pada saat diskusi menyampaikan, misalnya di penuntun tetap ditulis seperti ini, tapi saya menemukan literatur lain, misalnya dari jurnal. Ada misalnya modifikasinya di mana, misalnya kayak KLT ada modifikasi di fase geraknya, itu bisa adik-adik ajukan saat diskusi. Seperti itu ya. Kemudian ini format jurnal awal, laporan. Ini tata tertibnya, ini kalau kita praktikum drill di lapangan ya, jadi harus sepatu tertutup. Jadi nanti paling enggak kalian karena praktikumnya online, kalian harus memakai apa namanya, baju yang sopan, berkerah. Kalau bisa pakai jas praktikum. Kemudian, tidak boleh melakukan kecurangan. Ini kalau curang nilainya langsung E dan tidak ada remedial, sama ya dengan yang kuliah. Untuk ini untuk nilai jurnalnya, jadi ada skor-skornya, skor pembuatan jurnalnya, kemudian ini ada skor untuk presentasi atau diskusinya. Berapa persennya juga ada di sana. Ini adalah nilai rata-rata, nilai hariannya prioritasnya sekian, sikap sekian, keterampilan dalam pelaksanaan praktikum 20%, diskusi 30, jurnalnya 20. Seperti itu, ini rata-rata laporan akhirnya dan responsinya. Nanti kalau ada yang tidak sesuai dengan yang di PowerPoint-nya, nanti mungkin bisa disampaikan ya. Ini untuk jadwal. Jadwal kita ada 16 kali pertemuan. Hari ini kita sudah melaksanakan asistensi, untuk tanggalnya belum saya ganti. Oke. Ya, jadi kemudian nanti akan ada praktikum penetapan kadar, preparasi sampel tablet paracetamol, kemudian pemisahannya, kemudian nanti akan ada KLT-nya. Kemudian untuk penetapan kadar etanol nanti dengan Prof. Gelgel, tulisnya belum terganti namanya, ya, Prof. Kemudian nanti lanjut lagi untuk pemisahan kurkuminnya, sambilotonya dengan Bu Linda, lalu asam benzoatnya dengan Bu Nova dan setengahnya dengan saya. Habis itu ada elektroforesis dengan Bu Linda nanti, dan ada diskusi akhir nanti hasil praktikumnya itu dengan Prof. Gelgel dan dengan saya, seperti itu. Sampai di sini untuk jadwal. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan adik-adik. Untuk jadwal tidak ada. Oke, RPS kontrak sudah. Saya share PowerPoint-nya dulu ya. Oke, ini asistensinya. Ini tadi udah saya dapetin dari temannya, dosen pengampunya. Nanti ada laporan ya, Bu Dwi. Mata kuliah kita ada 1 SKS. Ada yang masih ingat untuk praktikum, itu 1 SKS-nya itu kurang lebih 180 menit biasanya dijadwalkan ya. Tapi harusnya kan 3 kali 55 menit. Jadi ada di semester 3, jadi kita 3 jam beneran ya, bukan 3 SKS ya. Oke, untuk pembagian kelompok di sini, karena kita akan praktikumnya jadi 1, jadi untuk yang mengulang, di sini kelompoknya ada
4 sampai 5 orang ya untuk anggota kelompoknya. Jadi di sini ada kelas A. Sebentar. Kelas A yang mengulang itu Betsy masuk di sana nggak, Dek? Soalnya Betsy masuk di kelas B dia. Sinta, bagaimana Sinta? Sinta NIM 78? Kalau untuk Betsy, kayaknya nggak masuk di kelas A nih Kak, Bu. Bareng teman-teman lain. Oke, ya Betsy Mm-mm. aja sendiri yang saya lihat dia masuknya di kelas B dia. Atau mungkin nanti bisa Betsy masuk ke kelas A satu ya, nanti dibagi 2 kelompok untuk yang kelas A-nya. Untuk pembagian kelompoknya sekitar 4 sampai 5 orang ya. Jadi untuk gampangnya nanti akan saya bagi dulu, nanti saya share ke kormanya. Jadi dari 26, satu golongan itu dibagi menjadi 10 kelompok per gelombang ya. Jadi gelombang kalian kan ada kelas A sama B jadi satu, berarti 5 kelompok untuk kelas A dan 5 kelompok untuk kelas B-nya. Seperti itu. Jadi kelas A di sini kalau dibagi 5 berarti ada yang 6 orang ya satu kelompoknya. Kemudian kelas C dan D itu berarti satu kelompoknya 4 sampai 5 orang ya. Jadi satu kelas itu ada 5 kelompok. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Saya lanjutkan. Untuk nilai tadi ini ada yang berbeda nggak ya? Tolong dibaca dulu sebentar ya untuk nilainya ya. Disesuaikan dengan yang ada yang screenshot tadi yang di kontrak kuliahnya untuk penilaiannya. Jadi nanti mungkin lebih menyesuaikan ke kontrak kuliahnya ya. Ini mungkin bisa di screenshot dulu. Dipelajari dulu ya. Nanti bisa kita diskusikan untuk nilainya. Saya permisi ke toilet sebentar ya. Bagaimana untuk nilainya? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Silakan adik-adik. Untuk nilainya tidak ada yang ditanyakan, Bu. Tapi saya izin Sudah bertanya, Bu, jelas. untuk jurnalnya tadi, Ya, silakan Armida.
Baik Bu, jadi tadi sempat saya baca kalau jurnalnya itu kan dikirim lewat email dan dikirim melalui Google Classroom. Itu memang menggunakan Google Classroom atau nanti kita menggunakan OAS Bu? Kalau sebelumnya sih kita menggunakan Google Classroom ya, tapi nanti akan ada sebagian tugas yang akan kalian apa namanya beberapa materi itu juga saya gunakan kombinasi, jadi ada yang di-share di Oase, kemudian untuk memudahkan pengiriman tugasnya nanti karena mungkin diskusinya akan melibatkan Asdos, jadi bisa via email dulu. Untuk laporan akhir nanti mungkin akan tetap di-upload di Oase juga dan dikirim juga ke Asdosnya seperti itu. Bagaimana, Armida? Menggunakan OAS dan email saja Bu? Iya, Oke. di Google Classroom sih biasanya lebih banyak diskusinya kita. Berarti kita Webex menggunakan juga tetap. Google Classroom juga. Ya, Google Classroom untuk diskusi, Webex dulu di awal, nanti Webekan dulu untuk pretest, diskusi. Nanti untuk diskusi lebih lanjutnya lagi, disesuai per topik, itu dengan Asdosnya. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Sudah ya? Sejauh ini belum ada, Ibu. Sudah sama belum yang dengan yang di ini tadi? Izin Ya. bertanya tentang pretestnya, Bu. Eh, Nanti pretestnya ini dalam bentuk apa ya, Bu ya, kira-kira? di sini belum masuk nilai pretest ya? Ya kan? Di sini dia masuknya. Nah, jadi Mohon maaf Bu, apakah memang masih menunggu atau suaranya tidak terdengar Bu? ya, Ri, masih menunggu. Jadi disesuaikan dengan yang di ini aja nanti ya, yang di nilainya yang di kontrak ya, yang dipakai ya. Oke. Hmm.
Nanti untuk penilaiannya distribusinya kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya perbaiki dulu format ininya biar lebih kelihatan. Oke, tata tertib praktikum. Jadi selama mengikuti praktikum kalian wajib mengikuti semua peraturan ini. Ini kalau kerja di lab sih sebenarnya memecahkan alat. Kalau yang online itu yang paling adalah mungkin ketentuannya adalah di pretest dan pengumpulan jurnal. Jadi tolong dipastikan kalian mengumpulkan jurnal sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalian mengikuti pretest, kemudian kalian menjaga sikap sama diskusi Webex maupun via Google Classroom. Kemudian jadi kalian kehadirannya juga dipastikan karena mungkin biasanya kita pretest itu 30 menit sebelum jadwal itu sudah dimulai. Dan ini ketentuan pretestnya, jadi nilai minimal 60 ya untuk pretest ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Jadi pretest kalian kerjakan sendiri, nanti kita via Webex. Kalian kerjakan, tulis tangan, begitu selesai nanti dikirim japri ke asdos praktikumnya. Seperti itu. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ibu. Untuk asdosnya itu per golongan apakah berbeda, Ibu? Per golongan apakah berbeda? Untuk pembagian asdosnya saya masih belum dapatkan, nanti mungkin bisa hubungi Kak Putra ya. Siapa nih? Yunita ya? Ya, Putra angkatan 2018 nanti yang akan menjadi asdos itu dengan teman-temannya saya minta adik-adik sekitar 12 orang untuk membantu menjadi asdos praktikum seperti itu. Jadi nanti akan mungkin 2 kelompok akan dihandle oleh 1 orang asdos. Ya, jadi pembagiannya nanti akan pasti disampaikan oleh asdosnya. Mungkin nanti 1 korma bisa menghubungi Kak Putra biar nggak banyak yang japri-japri. Jadi biar 1 pintu aja, apa yang mau ditanyain, tanyain ke kormanya. Siapa misalnya Yunita di sini untuk korma secara umumnya ya, baik untuk yang mengulang maupun kelas ABCD-nya. Jadi nanti dari Yunita menyampaikan ke Kak Putra, kalau ada yang ditanyain nanti Kak Putra sebagai perwakilan asdos menyampaikan ke adik-adik. Jadi nggak ada lagi yang lain yang menghubungi langsung ke Kak Putra. Kecuali misalnya untuk tugas-tugas per kelompok perorangan, kalau memang sudah dibagi asdosnya, nanti silakan langsung hubungi asdosnya masing-masing. Seperti itu kira-kira. Bagaimana Yunita atau ada yang lain? Baik, Ibu. Oke. Itu mungkin. Bu izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Saya ingin bertanya, tadi sempat membaca di pretest itu di bagian bawah ada kesempatan kedua dan dipakai nilai rata-rata. Itu maksudnya bagaimana gitu? Terima kasih. Yang mana ya, Dek? Yang ini? Tidak, Bu, di bagian pembobotan nilai tadi, Bu. Ini ya? Iya, Bu. Jadi gini, kalau kalian misalnya kan pretest sekali, jadi kalian nggak langsung, nggak boleh ikut, kan lumayan tuh, sekali kita ada 5 topik, jadi lumayan kalau kalian nggak bisa ikut 20%. Nilai kalian udah hilang nilainya ya, cuma dapat nilai pretest saja dari sekian komponen nilai tersebut. Nah, kalian diberikan kesempatan untuk mengulang pretest, atau mungkin kalau dengan dosennya mau diskusi langsung, tanya jawab langsung dengan dosennya, mungkin bisa nanti dari dosennya memberi nilai, nanti dari situ nilai pretest sebelumnya berapa, nilai pretest yang kedua berapa, dirata-ratakan. Apabila melampaui 60, maka adik-adik bisa mengikuti praktikum, seperti itu. Kalau misalnya dari dosennya nggak ada diskusi, berarti nanti mungkin dari asdosnya yang akan menyiapkan soal pretest ulang, seperti itu. Ya, ini merupakan hal yang penting untuk ditanyakan ya, biar nggak nanti kalian saat praktikum baru menanyakan lagi, oh kemarin nggak dibahas gitu. Ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? Silahkan Adek. Sudah? Izin bertanya, Bu. Ya, Mungkin silakan. izin bertanya kayak, berarti gini ya, Bu ya, berarti nanti sekalian begitu nggih? Misalnya kita gagal pretest dapat 50, kan itu tandanya tidak bisa ikut
praktikum. Berarti nanti sekalian langsung ada kesempatan kedua atau bagaimana ya, Bu ya? Maaf, Dek, bisa diulang? Misalnya nanti kita mengikuti pretest tapi mendapatkan nilai 50 begitu. Tadi Ibu bilang kan berarti tandanya tidak bisa ikut praktikum. Untuk ikut praktikum lagi kan harus diberi kesempatan kedua begitu, Bu. Nanti kesempatan kedua itu setelah kita pretest atau bagaimana ya, Bu ya, supaya kita bisa ikut praktikum? Pretest kedua itu biasanya diberikan di pertemuan berikutnya. Jadi sekarang kalian praktikum, minggu depan kan di ini tuh praktikum lagi. Itu bisa diberikan saat praktikum berikutnya. Kalau pretest, kalau misalnya diskusi, dosennya mau langsung diskusi hari itu juga mungkin bisa langsung ditanyakan seperti itu. Jadi bebas. Diberikan kebebasan. Tergantung kesepakatan adik-adik nanti dengan dosen pengampu saat praktikum tersebut. Jelas? Oh, baik, Bu, jelas. Berarti nanti misalnya praktikum hari ini gagal, berarti kita harus menunggu itu dulu baru kita bisa ikut praktikum lagi begitu ya, Bu ya? Ya, jadi kalian tetap akan diikutkan dalam diskusi, kalian boleh ikut diskusi, nanti akan dinilai oleh asdosnya. Cuma nanti kan minggu depannya kalian pretest. Kalau misalnya kalian tidak lolos pretest, maka nilai diskusi kalian itu akan dicoret seperti itu. Jadi biar nggak ngulang lagi, apa namanya, kalian ngulang lagi diskusi setelah itu, biar nggak apa namanya, buang-buang waktu. Jadi kalian tetap akan diikutkan dalam diskusi tersebut, diambil nilainya. Dan tetapi kalau misalnya nanti kalian nggak lolos pretest, nggak memenuhi syarat, maka kalian hanya dapat nilai rata-rata aja. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Bu. Terima kasih banyak. Iya, Dewi. Ada lagi yang lain? Bagaimana, Adik-adik? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Sinta? Mungkin bisa mewakili teman-temannya? Dari saya belum ada pertanyaan, Ibu, sudah Oke. cukup. Untuk jadwalnya tadi sudah saya perlihatkan ya. Ini topik praktikum kita ada 5 secara umum. Jadi ada destilasi, kurkumin, ibuprofen, sampai sawat, dan elektroforesis DNA. Ini tadi udah ada ya di formatnya. Kemudian ini kalau ada kecurigaan copy paste maka nanti tidak akan dinilai laporannya. Oke, itu aja untuk praktikum. Mungkin bisa kita lanjut ke kuliah. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan, saya sharing. Kita pindah room lagi atau langsung lanjut di sini ya? Mau pindah room lagi ke room kuliahnya ya? Biar bisa jangan ulang? Gimana? Mungkin bisa langsung saja, Bu, biar nggak ngabisin waktu lagi. Oke. Saya share